Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safitri dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Video ini saya buat untuk pemenuhan praktek tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Berikut adalah tugas-tugas yang diberikan. Yang pertama adalah menginput menu restoran. Yang kedua, pemesanan. Yang ketiga, menghitung total biaya. Menghitung total biaya ini adalah menghitung total biaya keseluruhan pesanan, ditambahkan biaya pajak 10%, juga biaya pelayanan sebesar 20.000. Kemudian ada penerapan diskon dan penawaran khusus, yaitu diskon 10% jika total biayanya melebihi 100.000 dan penawaran beli 1 gratis 1, buy one get one. Untuk kategori minuman, jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kemudian yang keempat adalah mencetak struk pesanan. Dan di tugas ini kita tidak boleh menggunakan struktur pengulangan seperti for dan while. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan saya sudah membuat codingannya karena codingannya lumayan panjang. Di sini ada 2 file yang saya buat. Yang pertama adalah menu Java, yang kedua adalah restoran app Java. File menu Java ini untuk mendefinisikan kelas objek menu kita, dan yang kedua adalah restoran app Java, di mana file ini sebagai file utama untuk menampung semua logika aplikasi. Yang pertama, kita langsung melihat dari struktur data di menu.java ini. Yang pertama adalah atribut, di mana baris 3 dan sampai 5 ini mendefinisikan atribut atau data yang harus dimiliki oleh setiap objek menu. Kita menggunakan keyword private untuk menerapkan konsep enkapsulasi untuk memastikan bahwa data ini hanya bisa diubah melalui metode di dalam kelas ini, di mana atributnya adalah nama menu, harga menu, kategori menu. Kategori ini untuk menentukan makanan atau minuman. Selanjutnya ada di baris ke-8 sampai ke-11, yaitu konstruktor. Konstruktor ini adalah metode khusus yang dipanggil saat kita membuat objek baru dari kelas menu. Misalnya saat kita membuat new menu, es teh manis 5.000 dengan kategori minuman, itu tugas konstruktornya itu adalah untuk menginisialisasi nilai awal untuk semua atribut yang baru kita definisikan. Kemudian selanjutnya adalah method getter. Method getter ini di sini ada public string get nama sama return nama. Method getter ini itu karena atribut kita itu adalah private, di sini kita membutuhkan method getter sebagai kelas lain seperti restoran app ini agar dapat mengakses atau membaca nilai dari atribut tersebut. Misalnya yang di sini itu get nama, terus ada get harga, terus ada get kategori. Jadi ini untuk memungkinkan program kasir mengetahui berapa harga dari si es teh manis. Kalau contohnya tadi es teh manis gitu. Nah, dengan adanya kelas menu ini, kita bisa memastikan setiap item menu di restoran memiliki struktur data yang konsisten dan terorganisir dan siap digunakan oleh logika perhitungan di restoran app.java. Jadi kita akan berpindah ke restoran app Java. Sini lumayan banyak untuk struktur data yang kita sudah buat. Kita akan mulai dari yang pertama. Di baris ini ada biaya dan konstanta, di mana baris 5-7 ini mendefinisikan konstanta global, persentase pajak dan nilai tetap untuk biaya layanan serta batas maksimal pesanan unik. Lalu kemudian ada inisialisasi menu. Di sini kita menggunakan array. Nah, dari baris inisialisasi menu ini, kita membuat array objek dari kelas menu yang menyimpan data statis. Di sini ada nama, ada harga, dan kategori dari semua menu yang tersedia. Kemudian ada tampilkan menu. Nah, di baris tampilkan menu ini, di sini karena kita tidak boleh menggunakan looping, jadi metode yang saya pakai itu menggunakan if untuk mencetak setiap item menu satu per satu ini ke dalam konsol. Jadi ini kita memastikan semua 8 menu ini nanti akan ditampilkan di outputnya juga. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode pembantu
input pesanan. Nah, metode ini memproses satu prompt input, memisahkannya berdasarkan koma, untuk mendapatkan nama menu dan jumlahnya. Juga menangani jika ada format input yang salah. Lalu selanjutnya ada di main. Main ini metode utama ya. Jadi main ini untuk memanggil input pesanan sebanyak 4 kali. Jadi di tugas tadi itu kan ada tulisannya bisa memesan sebanyak 4 kali. Jadi di sini kita bisa input pesanan sebanyak 4 kali. Ini cara kita untuk meminta input dari pengguna untuk maksimal 4 menu tanpa menggunakan looping. Jadi kemudian kita hitung berapa banyak dari 4 slot tersebut yang benar-benar terisi untuk diteruskan ke pesanan stroke. Jadi nanti ketika di output itu kita masukkan 1 menu, 2 menu, 3 menu, dan 4 menu. Lalu kemudian akan otomatis teruskan untuk proses stroke pembayaran. Kemudian ada cari menu. Nah, metode cari menu ini itu rangkaian panjang dari else if yang berfungsi untuk mencari harga suatu item berdasarkan namanya. Jadi ini untuk menggantikan fungsi dari pencarian looping. Dan selanjutnya itu ini dia. Kemudian ada untuk mencetak item stroke. Di sini itu menggunakan metode bantuan untuk return subtotal untuk perhitungan total awal. Jadi kita nggak bisa langsung ke total akhir. Jadi ini untuk total awal. Karena nanti akan ada buy one get one sama ada diskon 10%. Jadi seperti sama main, metode ini dipanggil 4 kali juga untuk mencakup setiap slot pesanan. Lalu kemudian kita ada perhitungan total awal, di mana perhitungan total awal ini menunjukkan di sini kita memanggil metode hitung subtotal dan cek bogo ini sebanyak 4 kali untuk menjalankan semua subtotal pesanan. Lalu kemudian di sini adalah logika dari buy one get one. Jadi ini tuh ke bogo ini itu if-nya itu mengecek apakah total awal ini lebih dari 50.000. Jika iya, dia masuk ke nested if untuk memastikan bahwa item es teh manis ini ada. Jika semuanya terpenuhi, maka kita hanya menyimpan informasinya di info diskon tambahan buy one get one, tapi tidak memotong harga, karena tadi saya sempat salah di awal pengodingan. Lanjut kemudian untuk si diskon 10% ini ya. Diskon 10% ini berlaku jika subtotal setelah buy one get one ini melebihi 100.000. Nanti jika iya, maka harganya itu akan terpotong, lalu akan disimpan di variabel diskon. Dan yang terakhir, ini adalah perhitungan akhir ya. Perhitungan akhir ini kita ambil total setelah diskon, kemudian menambahkan biaya pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000 untuk mendapatkan total tagihan akhir. Lalu di baris terakhir, ini untuk mencetak output stroke. Jadi kita gunakan if secara kondisional untuk menampilkan baris diskon 10% dan baris penawaran buy one get one hanya jika penawaran tersebut berlaku untuk memastikan stroke terlihat rapi dan informatif. Seperti ini. Lalu kita coba untuk langsung running aja. Nah, di sini yang pertama sudah tampil daftar menu restoran. Jadi saya buat nasi liwet komplit 25.000, nasi ayam bakar 30.000, nasi bebek goreng 35.000, nasi iga bakar 28.000 dalam kategori makanan. Kemudian dalam kategori minuman ada es teh manis 5.000, es buah 18.000, es kelapa 15.000, dan air mineral 3.000. Itu untuk menjawab tugas dari yang pertama input menu sudah. Lalu kemudian di sini ada pemesanan maksimal 4 menu. Nanti saya akan coba untuk menginput sampai 4 menu. Kemudian nanti juga ada hitung total biayanya, lalu nanti akan tercetak stroke dari pesanan. Kembali lagi. Nah, di sini saya coba untuk input
hanya satu menu. Karena ini hanya satu, maka di pesanan kedua, ketiga, dan keempat dikosongkan saja. Nah, nanti akan tercetak struk seperti ini, di mana di sini ada harga dari menu yang dipesan, kemudian ada biaya pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000. Sini total tagihan akhir 47.500. Di sini tidak ada penawaran buy one get one es teh manis ataupun diskon 10% karena harga yang di subtotal pesanan itu masih 25.000. Kemudian saya running lagi untuk contoh kasus kedua, yaitu di mana kita membeli sebesar 50.000 dan akan mendapatkan penawaran buy one get one es teh manis. Kita running lagi. Di sini saya masukkan nasi bebek goreng 2, lalu kemudian es teh manis 1 dan air mineral 1. Nah, di sini udah masuk menu-menu yang dipesan, juga subtotal pesanannya karena di atas 50.000 maka akan mendapatkan buy one get one minuman, yaitu gratis 1 es teh. Namun di sini harganya tetap 78.000. Ini lalu ada biaya pajak dan biaya pelayanan. Totalnya 105.800. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat pesanan lebih dari 100.000 agar dapat kita lihat bagaimana input codingan kita yang diskon 10% tadi. Sini saya coba Nah, di sini saya coba untuk input pesanan sampai 4 maksimalnya. Kemudian di sini struk pembayarannya keluar yaitu 146.000 dan mendapatkan diskon 10% dikarenakan pesanannya lebih dari 100.000 dan juga mendapatkan buy one get one minuman yaitu gratis 1 es teh. Dan ini ada total setelah diskon, kemudian ditambahkan dengan biaya pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000 dengan total 164.540. Dan ini untuk semua perintah tugasnya sudah saya lakukan. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengodingan atau kesalahan penjelasan saya. Mohon maaf dan mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.